Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam, kapanpun Bapak Ibu menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Ibnu Haikal, mahasiswa program studi S1 PJJ Manajemen Universitas Siber Asia. Di sini saya di bawah dosen pengampu Bapak Wahyu Purbo Santoso, SEMM CFRM CPOD, di mata kuliah Manajemen Perbankan akan mempresentasikan mengenai hasil analisis penurunan bunga kredit pada Bank Mandiri. Kasus ini menarik untuk dianalisis karena perubahan suku bunga kredit tidak hanya berdampak kepada bank sebagai pemberi kredit, tetapi juga kepada masyarakat, dunia usaha, dan pada akhirnya terhadap aktivitas perekonomian. Karena itu, pada presentasi ini, saya akan mencoba melihat mengapa suku bunga kredit pada Bank Mandiri mengalami penurunan, bagaimana dampaknya terhadap penyaluran kredit, apa permasalahan yang muncul bagi bank, dan strategi apa yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Untuk itu, kita mulai dari pokok permasalahannya. Pada kasus ini, kita melihat adanya hubungan antara kebijakan suku bunga Bank Indonesia dengan suku bunga kredit Bank Mandiri. Ketika Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuannya, Bank Mandiri kemudian merespons dengan menyesuaikan suku bunga kreditnya. Dalam kasus yang saya analisis, suku bunga kredit disebut turun dari sekitar 7,17% menjadi 6,7%. Tujuan dari penurunan tersebut pada dasarnya adalah untuk membuat biaya pinjaman menjadi lebih terjangkau, sehingga masyarakat dan dunia usaha memiliki dorongan yang lebih besar untuk mengambil kredit. Kalau kita lihat pada grafik sebelah kanan, memang terdapat hubungan antara pergerakan BI rate dengan suku bunga kredit Bank Mandiri. Namun respon suku bunga kredit tidak selalu bergerak satu banding satu dengan BI rate. Artinya ketika BI rate berubah, bank masih mempertimbangkan berbagai faktor lain sebelum menentukan suku bunga kreditnya. Jadi, pokok permasalahan yang ingin saya analisis bukan sekedar mengapa bunga kredit turun, tetapi bagaimana penurunan tersebut mempengaruhi penyaluran kredit dan bagaimana Bank Mandiri menjaga keseimbangan antara pertumbuhan kredit, keuntungan, dan risiko. Dari sini kita masuk ke dampak pergerakan BI rate terhadap pertumbuhan kredit. Untuk memahami dampaknya, kita bisa melihat hubungan antara penurunan BI rate dengan perkembangan penyaluran kredit Bank Mandiri. Penurunan BI rate merupakan salah satu bentuk kebijakan moneter yang bertujuan mendorong aktivitas ekonomi. Ketika suku bunga acuan turun, terdapat ruang bagi perbankan untuk menyesuaikan suku bunga kredit sehingga biaya pinjaman menjadi lebih murah. Dalam kasus Bank Mandiri, berdasarkan data yang saya gunakan, BI rate turun dari 3,75% pada tahun 2020 menjadi 3,50% pada tahun 2021. Pada periode yang sama, suku bunga kredit Bank Mandiri juga turun dari sekitar 7,17% menjadi 6,70%. Yang menarik adalah setelah adanya penurunan tersebut, penyaluran kredit Bank Mandiri justru menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2020, penyaluran kredit berada di sekitar 929 triliun rupiah, kemudian meningkat menjadi sekitar 1050,16 triliun pada tahun 2021. Jadi dari sini kita dapat melihat adanya indikasi bahwa penurunan suku bunga membuat biaya pembiayaan menjadi lebih murah dan pada akhirnya dapat meningkatkan minat masyarakat maupun dunia usaha untuk memperoleh kredit. Kalau kita lihat pada grafik penyaluran kredit sampai dengan tahun 2024, trennya juga terus meningkat. Namun tentu kita tidak bisa langsung mengatakan bahwa seluruh peningkatan kredit hanya disebabkan oleh penurunan BI rate, karena penyaluran kredit juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, permintaan masyarakat, kebijakan bank, dan faktor lainnya. Tetapi penurunan suku bunga menjadi salah satu faktor yang memberikan stimulus terhadap peningkatan permintaan kredit. Lalu sebenarnya bagaimana mekanisme hubungan antara BI rate dan kredit tersebut? Nah, pada slide ini saya sederhanakan mekanismenya menjadi sebuah alur. Pertama, BI rate turun, penurunan suku bunga acuan kemudian dapat memberikan ruang bagi bank untuk menurunkan biaya dana atau cost of fund, terutama apabila bank mampu memperoleh sumber dana dengan biaya yang lebih murah. Ketika biaya dana bank lebih rendah, bank memiliki ruang untuk menawarkan suku bunga kredit yang lebih rendah kepada nasabah. Ketika bunga kredit turun, biaya yang harus ditanggung oleh debitur juga menjadi lebih murah. Kondisi ini kemudian dapat meningkatkan permintaan kredit, baik untuk kebutuhan konsumsi maupun kegiatan usaha. Selanjutnya, ketika kredit lebih mudah diakses dan biaya pembiayaan lebih murah, masyarakat dapat meningkatkan konsumsi, sementara dunia usaha dapat meningkatkan investasi atau ekspansi bisnis. Pada akhirnya, peningkatan konsumsi dan investasi tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau disederhanakan alurnya adalah BI rate turun, maka biaya dana lebih murah atau lebih rendah, kemudian bunga kredit turun, permintaan kredit meningkat, kemudian dilanjutkan konsumsi dan investasi meningkat, dan yang terakhir aktivitas ekonomi meningkat.
Tetapi ada satu hal yang perlu diperhatikan. Bagi bank, bunga kredit yang semakin rendah tidak selalu berarti semakin baik. Justru disinilah muncul tantangan manajemen perbankan. Supaya hubungan tersebut lebih mudah dipahami, saya mencoba memberikan analogi sederhana. Dalam teori suku bunga, bunga dapat dipandang sebagai harga dari penggunaan uang. Jadi ketika harga penggunaan uang atau biaya pinjaman menjadi lebih murah, masyarakat akan memiliki insentif yang lebih besar untuk menggunakan dana tersebut. Misalnya, kita ambil contoh seseorang atau pelaku usaha yang meminjam 500 juta rupiah dengan floating rate sebesar 7,17% pada tahun 2020, kemudian pada tahun berikutnya suku bunganya turun menjadi sekitar 6,7%. Bagi debitur, penurunan tersebut berarti beban bunga menjadi lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Kondisi ini tentunya dapat membuat kredit menjadi lebih menarik. Bagi pelaku usaha, misalnya biaya biaya pembiayaan yang lebih rendah dapat memberikan ruang untuk melakukan ekspansi, membeli peralatan, menambah modal kerja, atau mengembangkan usahanya. Jadi dari sisi debitur, penurunan suku bunga merupakan suatu yang positif karena biaya untuk memperoleh pembiayaan menjadi lebih murah. Tetapi kalau kita melihat dari sisi Bank Mandiri, ceritanya menjadi lebih sedikit berbeda. Karena ketika bunga kredit diturunkan, pendapatan bunga yang diperoleh bank dari setiap unit kredit juga berpotensi menjadi lebih kecil. Nah, dari sinilah letak permasalahan yang perlu dianalisis. Meskipun penurunan bunga dapat meningkatkan permintaan kredit, kebijakan tersebut juga menimbulkan tantangan bagi Bank Mandiri. Tantangan utama atau tantangan pertama adalah terkait dengan net interest margin atau NIM. Secara sederhana, NIM menggambarkan selisih antara pendapatan bunga yang diperoleh bank dengan biaya bunga yang harus dibayarkan kepada sumber dana. Jadi ketika bunga kredit turun, sementara biaya dana tidak turun dengan proporsi yang sama, margin bank dapat tertekan. Tantangan kedua adalah risiko kredit. Ketika bunga lebih rendah, permintaan kredit dapat meningkat. Namun bank tidak boleh hanya berfokus pada mengejar volume kredit, karena semakin agresif bank menyalurkan kredit tanpa pertimbangan kualitas debitur, semakin besar pula muncul potensi non-performing loan atau NPL atau kredit bermasalah. Jadi menurut saya inti permasalahannya adalah adanya trade-off. Di satu sisi, Bank Mandiri ingin meningkatkan penyaluran kredit agar fungsi intermediasi dan pendapatan tetap tumbuh, tetapi di sisi lain, bank juga harus menjaga profitabilitas dan kualitas berkredit. Dengan kata lain, bunga kredit yang lebih rendah memang dapat meningkatkan permintaan, tetapi bank harus memastikan bahwa pertumbuhan volume kredit tersebut tetap menghasilkan keuntungan dan memiliki risiko yang terkendali. Karena itu, solusi yang dibutuhkan bukan sekedar menaikkan atau menurunkan bunga, tetapi bagaimana Bank Mandiri dapat mengolah keseluruhan proses kredit dengan lebih baik. Berdasarkan permasalahan tersebut, saya mengusulkan beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh Bank Mandiri. Pertama, memperkuat analisis kredit dengan mengoptimalkan prinsip 5C, yaitu karakter, capacity, capital, collateral, dan condition of economy. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kredit yang disalurkan benar-benar memberikan atau diberikan kepada debitur yang memiliki kemampuan dan prospek untuk membayar kembali pinjamannya. Kedua, meningkatkan penyaluran kredit produktif. Jadi fokusnya bukan hanya memperbesar jumlah kredit, tetapi memperbesar kredit pada sektor yang memiliki prospek pertumbuhan, seperti UMKM, manufaktur, infrastruktur, pertanian, dan ekonomi digital. Dengan demikian, kredit yang diberikan dapat digunakan untuk aktivitas yang menghasilkan nilai ekonomi dan meningkatkan kemampuan debitur dalam membayar kewajibannya. Ketiga, memperbesar penghimpunan dana murah atau CASA. Ini menurut saya menjadi salah satu strategi penting ketika bank harus menghadapi bunga kredit yang lebih rendah. Jika Bank Mandiri dapat meningkatkan dana dari tabungan dan giro dengan biaya yang relatif lebih rendah, maka cost of fund dapat ditekan. Dengan biaya dana yang lebih rendah, bank masih memiliki ruang untuk mendapatkan margin meskipun bunga kredit diturunkan. Keempat, melakukan monitoring setelah kredit dicairkan. Jadi pengelolaan risiko tidak berhenti ketika kredit disetujui. Bank juga perlu memantau kondisi debitur setelah pencairan. Jika sejak awal terlihat adanya potensi masalah, bank dapat melakukan tindakan lebih cepat, misalnya melalui restrukturisasi atau pendampingan usaha. Jadi keempat strategi tersebut sebenarnya saling berkaitan. Menjaga kualitas debitur, menyalurkan kredit pada sektor yang produktif, menekan biaya dana, dan melakukan pengawasan setelah kredit diberikan. Dengan kombinasi tersebut, Bank Mandiri tidak hanya mengejar pertumbuhan kredit, tetapi juga mengejar pertumbuhan kredit yang sehat.
Dengan demikian, kesimpulan yang dapat diperoleh dari analisis permasalahan tersebut adalah bahwa penurunan suku bunga kredit merupakan strategi yang efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pembiayaan masyarakat dan dunia usaha. Namun, keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada kemampuan Bank Mandiri dalam menjaga kualitas kredit, mengelola risiko, serta mempertahankan profitabilitas melalui efisiensi biaya dana dan peningkatan volume kredit yang sehat. Demikian pemaparan atau presentasi dari saya mengenai analisis penurunan suku bunga kredit pada Bank Mandiri. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.